يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Assalamualaikum, selamat datang kembali lagi di Pinter, podcast inspiratif terkini. Teman-teman yang baik, di masa corona ini kita harus selalu menjaga kesehatan 3M dan mematuhi protokol kesehatan ketika kita berada di luar. Nah, dalam masa pandemi corona ada satu istilah yang agak tren di bulan-bulan kemarin, yaitu mengenai dunia pendidikan itu ada alumni corona, alumni yang lulus karena corona, katanya sih seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal alumni nih, kita kedatangan alumni dari Bina Amal. Siapa dia? Ini. Oke, perkenalkan nama saya Fazil Sani Robani. Teman-teman dulu sampai sekarang mungkin ya biasa memanggil saya Faza. Saya akan mungkin menceritakan sedikit ya pengalaman saya selama belajar lebih dari 10 tahun di Bina Amal. 10 tahun ya? Lebih ya. Soalnya saya dari TK. Dari TK emang di Bina Amal. Kemudian terakhir sampai SMP begitu. Jadi saya akan mungkin menceritakan bagaimana sih sekolah di Bina Amal itu, apa sih tujuan atau visi misi Bina Amal terhadap pembentukan suatu generasi ke depannya seperti itu. Karena Bina Amal sendiri itu setahu saya, seingat saya ya ini aja, memiliki visi atau misi itu membentuk generasi mandiri berkarakter robani seperti itu. Kebetulan namanya mirip dengan saya, visi misinya seperti itu. Iya. Oke. Ini sebelum masuk ke Bina Amal nih, saya agak bingung manggilnya Mas atau Pak karena di sisi lain Pak Faza ini guru di Bina Amal, namun teman saya, ini Pak Faza ini teman saya di kampus ya. Di kampus dulu, di ekstra ya. Kalau di sekolah itu ya, unit kegiatan mahasiswa. Paduan suara dulu. Jadi saya agak bingung manggilnya, kadang Pak, kadang Mas gitu ya. Nanti mohon maaf ya kepada audiens kalian, mungkin saya juga bersama dengan Pak Jamal, mungkin di antara kami saling bergantian atau saling salah gitu ya manggilnya, kadang Mas, kadang Pak, ya mohon dinikmati saja lah nanti podcast pada karena kita memang kali sebelum ini. dari di sini udah saling mengenal gitu ya. Iya. Cuma memang latar belakang dari Mas Faza saya belum mengenal terlalu dalam, apalagi mengenai sekolahnya dulu. Oke, mengenai Bina Amal. Ternyata Mas Faza dari dulu udah sekolah di sini ya? Alhamdulillah sudah mungkin dari awal berdiri ya, dari awal berdiri di Bina Amal ini adanya. Kalau anak kecil itu berarti Mas Faza dari kecil sampai umur 10 tahun itu ini ya, rawat anak itu gitu ya. Iya, betul sekali. Banyak sekali guru-guru yang sangat berkesan ya di Bina Amal ini dengan kurikulum dan pendidikannya yang sangat luar biasa. Saya memang baru merasakan ketika saya tumbuh menjadi seorang dewasa seperti itu, Mas. Karena kalau dulu kan namanya anak kecil gitu ya. Namanya anak kecil pasti ya manut-manut saja sama orang tua. Kamu sekolah di sini ya kayak gini. Bahkan hampir tidak ada pilihan lain ya. Saya tidak diberi pengetahuan dari orang tua bahwa ada sekolah-sekolah lain. Kayak ngapain sih sekolah di tempat lain, kenapa nggak di Bina Amal aja kayak gitu. Seperti itu. Baru setelah lulus SMP saya baru, karena dengan terpaksa Bina Amal tidak bisa mengadakan SMA atau membuat SMA, saya terpaksa keluar ya dari Bina Amal karena yaitu mungkin melanjutkan di luar gitu ya. Iya, melanjutkan sekolah di luar Bina Amal seperti itu. 10 tahun di Bina Amal. Apa nggak bosan tuh, Mas? Ya sebenarnya bosan, tapi gimana ya, Mas? Karena mungkin udah cocok gitu ya sama teman-temannya juga banyak yang memang banyak juga ada yang teman sejawat saya itu ada 2 orang. Jadi sama saya bertiga. Dia memang dari TK sampai ke SMP itu satu sekolah seperti itu. Kemudian bahkan yang teman saya satu lagi itu, kalau teman-teman di sini mungkin ada yang mengenal, namanya Mas Derivan Adam itu SMA-nya bahkan bareng sama saya. Satu SMA? Iya, dari TK, SD, SMP, SMA itu bareng terus. Alhamdulillahnya ya dia
tidak bisa masuk universitas yang saya masuki, sehingga dia ke universitas yang lain seperti itu, Pak. Kalau satu universitas makin bosan lagi ya? Iya, mungkin makin bosan. Nanti kalau punya istri, dia lebih mengenal Mas daripada istri Anda. Oh iya, tentu kalau itu. Kalau itu tentu ya. Tapi yang penting gini Mas, jangan sampai Mas Adam itu lebih tahu istri saya daripada saya. Yang penting gitu ya. Itu obrolan masa depan sih. Sekarang ya kita masih muda, masih menjajaki karir dulu aja. Apa yang buat Mas Faza ini nggak bosan itu di sini? Kan 10 tahun tuh. Kalau saya mungkin 10 tahun ada kali pengen niatan ingin pindah atau apa yang menghambat Mas Faza atau keinginan kuat Mas Faza sehingga kok di sini aja gitu. Kenapa Bina Amal terus? Tentunya banyak sekali ya Mas faktor-faktornya. Dari faktor bagaimana guru itu men-treat atau mengurus siswanya tersebut, kemudian bagaimana kurikulum atau dari segi akademik Bina Amal itu dijalankan seperti itu. Jadi kalau di Bina Amal itu saya mulai bercerita sedikit dari kalau untuk yang usia dini seperti itu, dari TK, dari SD itu guru itu jadi sangat dekat dengan siswanya. Seperti itu. Mereka dibekali dengan pengetahuan bagaimana tumbuh kembang anak, bagaimana memperlakukan anak dengan baik. Kalau ada kan Mas, dulu kita mungkin pernah, teman-teman juga mungkin ada yang pernah mendengar bahwa anak usia segini itu kebiasaannya apa, banyak bertanya atau ya masih emosinya masih labil. Jadi bagaimana guru di TKIT kemudian di SDIT itu bisa menteri dengan baik sih Mas. Kayak gitu sih. Sehingga Mas Faza ini betah ya, nggak bosan gitu. Iya, sebenarnya kalau dulu di SD itu saya di TK dan SD itu mungkin teman-teman dari rekan-rekan guru sekarang nyebutnya rekan ya, karena saya juga alhamdulillah Mas baru hampir sebulan ini itu saya juga mengabdi di Bina Amal ini. Bagaimana dulu mesti guru-guru Bina Amal TK dan SD tahu bagaimana bandelnya saya dulu bandel waktu di Bina Amal itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian masuk SMP, saya adaptasi dengan lingkungan baru karena kan ini yang di SMP itu sistemnya boarding school ya, sekolah asrama, sehingga saya merasa terbentuk karakter saya itu waktu di SMP gitu Mas. Ya dari segi agama, dari segi akademis sih. Kalau ada SMA-nya mungkin lebih terbentuk lagi ya? Iya, insya Allah Mas. Karena waktu kesan-kesan waktu di SMP itu gurunya itu memang secara dia tuh tidak hanya membentuk akademik yang pertama Mas, tapi dia juga membentuk akhlak. Istilahnya kalau istilah umumnya itu moral atau budi pekerti. Bagaimana kita bersikap kepada teman sejawat kita, bagaimana kita bersikap kepada kakak kelas kita, bagaimana kita bersikap kepada adik kelas kita, dan kepada karyawan-karyawan, dan juga bersikap kepada guru-guru tentunya. Bagaimana siswa itu menghormati guru-gurunya dengan takzim seperti itu istilahnya. Berarti karakter-karakter yang diajarkan ini membawa Mas Faza ketika di luar Bina Amal, di SMA maupun di universitas ini mempunyai karakter yang kuat gitu ya? Iya, betul sekali Mas. Apa nih karakter yang mungkin atau pelajaran yang Mas ambil dari sini terus akhirnya ke SMA yang ada di luar Bina Amal, terus di universitas gitu, kayak gimana yang Mas rasain? Yang pertama itu tentunya yang memang saya bilang dari tadi itu mengenai akhlakul karimah. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan seperti itu, dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tentunya mencintai Allah dan Rasulnya, serta mengimani segala rukun imannya. Itulah sebandel-bandelnya saya percaya ya, memang namanya manusia ya, memang ada ya berbagai keinginan gitu ya Mas ya. Sebandel-bandelnya manusia itu kalau udah dibina amal pasti akan yakin sama Allah, akan takzim sama guru seperti itu Mas. Jadi punya iman dan akhlak. Punya iman lah ya, benar sekali, memiliki iman dan akhlak yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Itu sangat perlu karena saat ini banyak sekali Islamofobia ya Mas ya.
Islamofobia itu ketakutan terhadap Islam. Oh iya. Ya. Islamofobia itu ketakutan terhadap Islam, bagaimana Islam itu di framing ya, di sudut pandangkan di mana-mana, terutama di media sosial, bahwasannya Islam itu agama yang tidak toleran, kemudian agama yang suka kekerasan, seperti itu. Padahal kita di Bina Amal itu juga diajarkan bagaimana itu menjadi siswa dengan sudut pandang yang banyak, kemudian kritis terhadap hal-hal yang ada di sekitar, baik itu isu lingkungan, isu sosial, bahkan isu politik, seperti itu. Jadi kami, walaupun waktu itu saya merasakan di SMP, itu diajarkan bagaimana tuh kita saling menghormati, begitu Mas, di antara sesama, di antara misalkan ada yang ekonomi atau di bawah kita, atau pekerjaannya memang bukan pekerjaan yang secara pendapatan baik, seperti itu ya Mas, tapi kita diajari bagaimana bersikap baik kepada seluruh manusia dan bahkan lingkungan, seperti itu. Ya. Oke, berarti 10 tahun di Bina Amal ya? Kayaknya lebih tuh Mas. 6 tambah 3 9 tambah 2, hampir 11 tahun ya. 11 tahun. Pasti banyak kenangan dong ya kan di Bina Amal. Dulu kan saya juga pernah ya kayak istilahnya mondok gitulah. Ada kenangan yang masih saya ingat sampai sekarang. Kayak dulu saya ke Seleo, terus akhirnya digotong sama teman saya kemana-mana. Nah kalau Mas Fazil kenangannya apa nih? Apalagi bertahun-tahun kan. Dulu saya cuma 3 tahun. Kalau Mas Fazil bertahun-tahun, ini apa nih kenangannya yang paling berkesan? Ya, di TK, di TK belum sempat mikir apa gimana? Ya di TK sempat mikir, karena kan mungkin kalau manusia itu mulai mengingat umur 3 tahun ya. Jadi kalau TK itu umur 4 tahun ya, berarti ya mulai ingat. Saya tuh ya memang sangat bandel dulu Mas. Memang itu kalau TK itu memang bandel, terus sekolah juga nggak setiap hari berangkat kayak gitu, sering bolos. Tapi guru-gurunya tetap sabar ya, luar biasa memang. Dia tetap sabar, istilahnya sekarang kamu bocah kok nakal banget gitu kok. Rasa ditompoin, tapi guru Bina Amal tetap sabar men-treat saya. Itu hanya contoh kecil ya, maksudnya ada contoh-contoh dari alumni lain yang memang nggak bandel dan dari TK juga udah baik, bahkan sudah diajarkan untuk mengenal agama lebih dalam. Maksudnya bukan lebih dalam, tapi dasar-dasar agama seperti itu. Bahkan diajarkan dari TK. Kami diajarkan untuk membaca, tulis Al-Quran, seperti itu diajarkan dari TK. SD, SMP, TK, SD, SMP tuh kenangannya kan banyak tuh. Tapi TK bandel, SD, SMP kayak gimana? SD masih Mas. Masih bandel juga. SMP? Bahkan titik balik itu karena sekarang itu tadi Mas menyinggung soal corona tadi ya. Alumni corona itu kan tidak, istilahnya tidak ada ujian negara atau ujian nasional. Oke, benar. Ya, kenapa kok saya bertitik balik atau memiliki kelakuan yang lebih baik waktu di SMP itu? Salah satunya waktu itu tuh kita merasakan ya, zaman-zaman itu ada ujian negara, bagaimana kita teman-teman semua belajar dengan baik. Saya SD itu masih bandel Mas, jadi waktu ujian nasional itu saya mendapatkan nilai yang tidak baik. Waktu SD. Terus akhirnya titik baliknya ada di situ. SMP mulai tobat lah ibaratnya ya. Iya, tempat untuk bertobat, tempat untuk bertobat Mas di SMP itu. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah ya dapat yang lebih baik lah, tidak baik-baik banget, tapi ya teman-teman ada yang baik gitu ya, nilainya hampir sempurna, rata-rata mungkin 9 ke atas gitu. Tapi kalau saya ya tidak baik-baik banget, tidak bagus banget, tapi ya nggak jelek gitu. Ya rata-rata lumayan lah. Istilah kalau nilai itu 7,5 itu lumayan gitu, ya. KKM lah, lumayan lah ya. Nah, itu kalau dari anak-anak yang benar-benar bandel gitu jadi. Lumayan ya kalau anak bandel. Tapi ya memang kadang anak bandel itu punya potensi yang tersembunyi, tapi ketutupan sama bandelnya kadang. Iya. Nah, Mas Fazil ini kan lama di Bina Amal gitu ya. Pasti kan punya rekan yang sangat dekat atau punya guru favorit. Nah, kira-kira siapa atau rekan atau yang guru favorit Mas Fazil yang menginspirasi sampai sekarang? Banyak sekali ya. Banyak sekali. Beberapa sih ada, mungkin ada lebih dari 5 ya kalau dari total itu.
Itu dari kawan atau dari guru? Ini disebutkan namanya atau gimana? Nanti kalau tapi saya kalau belum berkenan gimana nanti gurunya? Disebutkan namanya apa gimana? Ya, tidak usah ya. Ada gitu. Nanti malah saya tidak enak sama guru yang lain, atau dikira saya tidak takzim. Jadi tidak usah, lebih baik saya takzim kepada semua guru insyaallah. Kan ada yang difavoritin gitu ya. Nah, itu kenangannya. Kalau misalkan Mas Faza nih, ada kenangan lagi Mas? Ada kenangan lagi? Wah, banyak nih kenangan. Jalan kenangan dong. Iya, sepanjang jalan kenangan. Wah, kita anak Padus ya Mas ya. Padus kenangan juga ya, karena udah lewat ya, sekarang udah nggak Padus lagi. Di sisi lain Bina Amal itu juga bukan hanya membentuk dari karakter siswa seperti itu, juga tidak hanya membentuk karakter atau kepintaran secara akademik, tapi juga non akademik Mas. Life apa istilahnya itu sekarang? Apa ya, life skill, apa soft skill? Soft skill. Okay. Soft skill. Ya bukan soft juga sebenarnya, tapi ya gitulah Mas, kita kurang tahu mungkin istilahnya ya, saya kurang tahu istilahnya. Seperti mungkin piala-piala di belakang Mas Jamal ini ya. Itu ada lambang-lambang PMR ya, apa sih itu? Ya, ada apa lagi tuh, banyak sekali ya. Ya, bahkan Mas Faza pernah berprestasi enggak untuk menuai piala-piala di sini? Waktu SMP sih. SMP. Alhamdulillah belum Mas. Oh, ya, alhamdulillah belum, tapi sudah mengikuti kalau lomba-lomba itu sudah. Karena dulu saya lawannya mahasiswa Mas. Waktu SMP itu saya sudah lawan mahasiswa. Kenapa? Emang suka berantem apa gimana? Bukan, saya kan dulu tergabung dalam tim nasitnya itu ya. Timnas dulu ada tim nasitnya. Bisa kita kembangkan lagi mungkin sekarang. Itu dulu saya lawan-lawannya tuh saking tidak ada lawan sepadan, maksudnya bukan lawan, tidak ada SMP atau SMA yang membuat tim nasit seperti itu. Jadi kami terpaksa waktu itu SMP itu melawannya mahasiswa. Jadi ya memang secara kematangan bernyanyi dan sebagainya kita kurang ya. Tapi ya setidaknya kita udah berani mencoba lah. Tapi di luar prestasi saya pribadi, Bina Amal ini juga menorehkan berbagai prestasi Mas. Bahkan di awal-awal terbentuknya Bina Amal sendiri, ada waktu itu juara cerpen nasional tuh sampai 3 atau 4 kali berturut-turut di SMP Bina Amal itu. Kemudian ada bahkan yang di lomba cerpen itu saya sempat mendengar itu, bahkan Mas Jamal tahu Taufik Ismail? Iya. Ya, salah satu penyair atau pujangga Indonesia ya. Iya. Itu bahkan pernah berkunjung ke sini. Karena pertorehan prestasi Bina Amal itu yang berturut-turut menjuarai cerpen seperti itu, lomba cerpen nasional. Kemudian ada lomba-lomba yang lain seperti basket, kita pernah juara di kota Semarang. Kemudian ada PMR dan sebagainya Mas. Seperti itu. Bahkan Mas Jamal ini kan guru geografi. Iya. Nah, Bina Amal ini pernah tuh Mas, sebelum Mas Jamal kesini kan, Mas Jamal tahu kan? Itu apa sudah ya Mas? Belum masuk itu. Bina Amal pernah menorehkan juara geografi luar biasa. Waktu itu saya yang jadi panitianya malah. Oh, malah Mas Jamal panitia di kampus dulu ya? Luar biasa. Saya yang jadi panitianya karena lombanya kan kebetulan di UNES ya. Oh iya. Saya yang jadi panitianya tuh. Akhirnya di Semarang mana nih? Ternyata di Semarang. Memang apa ya? Nggak jauh-jauh banget ya ternyata itu. Dunia itu ternyata ada istilah dunia itu sempit. Nah, setelah mengenal istilah itu ternyata saya masuk di lingkungan ini juga. Iya, di Gunung Pati juga lagi ya. Bertemu dengan juara geografi itu. Oh, ternyata saya tahu anak-anaknya juga. Ternyata memang keren-keren. Kalau menurut Mas Jamal sendiri, setelah hampir 3 tahun Mas Jamal. Hampir 3 tahun. Di sini itu bagaimana kesan pesannya Mas? Saya gantian bertanya ini teman-teman baik semua. Ya nggak apa-apa. Alumni nih temanya. Ya nggak apa-apa kan ini pinter podcast interaktif ya. Kita harus sama-sama memberikan inspirasi kepada teman baik semua yang ada di manapun berada. Tentunya ini karena lewat YouTube ya. Iya. Tapi
apa kesan pesan ya? Ya gimana sih melihat Bina Amal ini? Wah, sangat banyak sekali murid-murid yang berpotensi ya, yang sekali lagi masih bisa sangat dikembangkan. Jadi kita juga berusaha maksimal untuk untuk mengangkat potensi siswa ya, dengan ikut lomba-lomba, dengan ikut berbagai kompetisi lah kayak gitu. Jadi menurut saya Bina Amal itu kesannya ya sekolah yang sangat membangun potensi siswa dan karakter sih, memang karakter yang lebih ditekankan kembali lagi, karena sekarang apalagi kurikulum 2013 kan, di situ ada penilaian tentang sikap. Dulu waktu saya sekolah nggak ada sikap itu nilai, tapi sekarang sikap itu bisa masuk. Kalau sikapnya C aja beberapa mata pelajaran itu dia bisa nggak naik. Iya kan? Kalau dulu nggak. Jadi di sini karena sikapnya udah dididik dengan baik, udah diarahkan dengan baik, menurut saya di masa, apalagi di masa yang globalisasi sekarang, budaya gampang masuk, jadi perlu ini seperti ini tuh perlu, dan bagus sekali beramal seperti itu. Nah, Mas Faza sendiri nih 10 tahun, bayangin lebih malah di Bina Amal. Kesan-kesannya gimana dong sebagai murid ya kan, sebagai murid yang dulu di Bina Amal dan sekarang juga mengajar di Bina Amal, meskipun baru ya, tapi paling itu kan udah tahu tuh lingkungannya kayak gimana tuh. Pesannya gimana tuh, kesan-pesannya lah. Jadi kesan pesan di Bina Amal itu membentuk pribadi yang komplit, seperti tagline-nya yaitu cerdas, soleh, dan berprestasi. Seperti itulah Bina Amal kesan pesannya. Jadi Bina Amal adalah sekolah yang membentuk manusia secara komplit, seutuhnya. Tidak ada kurang-kurangnya. Insya Allah bersekolah di Bina Amal itu tidak ada nyesalnya, Mas. Oke, bagus sekali dari Mas Faza. Ini kan alumni nih Mas Faza nih. Kalau misalkan disuruh diminta saran kepada atau pesan lah kepada siswa-siswa yang sedang belajar di Bina Amal sekarang sama alumni yang sekarang atau baru lulus dari Bina Amal, pesannya apa? Kalau Mas Faza kan udah lama nih alumninya. Nah, pesannya apa nih buat siswa-siswa yang sedang belajar sama alumni yang udah keluar? Teruslah membentuk atau menemukan potensimu. Potensimu tidak harus di bidang akademik, bisa juga di bidang non akademik seperti itu. Bahkan juga bisa di bidang keagamaan, seperti kamu bisa MTQ dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah setelah kamu temukan, kamu harus asah potensimu. Kemudian setelah diasah, potensimu tersebut akan menjadi modal yang berharga. Seperti itu. Mengasah potensi. Ya, yang pertama itu menemukan, mengasah, kemudian merawat potensimu. Oke. Kalau Mas Faza sendiri, karena saya juga udah mengenal Mas Faza ini kan potensinya menyanyi nih. Sama seperti Pak Jamal dong. Coba dong sedikit-sedikit nyanyinya kayak gimana? Kan potensinya menyanyi nih. Waduh, lagu apa ya, Mas? Lagu terserah. Yang kita bisa duet aja. Ya, wah. Yang tentunya harus religi nih, Mas. Religi. Karena selain suara kita yang lumayan baik ini, kita harus juga membangkitkan itu ya. Oke. Dakwah juga aura-aura positif kepada para pendengar. Lagu apa, Mas? Lagu apa? Lagu Sekeping Hati tidak hafal ya. Jangan toh yang Mas Jamal apa? Ini aja, bersyukur. Oke. Bersyukur juga enggak apa-apa. juga. Ambil suara. Bersyukur kepada Allah. Aku segitu ya. Oke. Kamu nanti menyesuaikan. Mas Jamal ini paling jago menyesuaikan. Saya tak suara satu aja. Jadi Mas Faza ini potensinya pasti bagus suaranya. Coba kita dengarkan. Jangan pasti bagus tuh, nanti kalau jelek malu-maluin. Oke, 1, 2, 3. Bersyukur kepada Allah, bersujud sepanjang waktu,
Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Oke. Keren sekali. Ini salah satu contoh dari alumni yang berprestasi ya. Mas Waza ini punya prestasi kan ya. Insya Allah. Paduan suara karena saya mengenal juga. Dan religinya juga bagus, karakternya juga bagus. Amin amin, terima kasih. Teman-teman yang baik yang berada di seluruh Nusantara, sekian nih, ini bintang tamu dari alumni kita kali ini. Nah, mungkin kita akan bertemu dengan alumni-alumni selanjutnya atau bintang tamu selanjutnya yang tentunya sama-sama inspiratif semuanya. Amin. Kayak gimana cerita-ceritanya atau bintang tamunya yang akan datang, tunggu di segmen selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.